alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan, utamanya kami yang dari Jambi jauh-jauh dan juga beberapa kabupaten Bungo dan Sarawangun diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan, kita dapat berkumpul di sini bersilaturahim dalam rangka untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Salawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak hentinya selalu dengan berselawat kita dapat mendapat sapaan beliau nanti di yaumul masa. Amin ya rabbal alamin. Dari biosaka itu bio itu hidup ya, saka itu selamatkan alam kembali ke alam. Jadi disingkat singkatannya saka. Saka ya. Nah, selamatkan alam kembali ke alam. Poin penting dari biosaka ini sebenarnya adalah bahan, pemilihan bahan. Di bahannya itu istilahnya itu adalah paripurna, paling sempurna di tingkat yang tertinggi. Nah, itu kira-kira itu. Dan itu sebenarnya membutuhkan latihannya ya. Kita semakin sering kita memilih bahan akan terasa di situ. Bagaimana cara memilih bahan? Bisa sudah sampaikan sedikit oleh Pak Kadis tadi. Paling poin adalah karena ini prosesnya proses yang alami, maksudnya tidak kita menggunakan mesin ya, kita menggunakan tangan, karena nanti ada pembuatannya adalah dengan peremasan, diremas. Remasnya juga tidak sampai hancur tapi remas sayang. Nah, itu pula kalau yang sudah berkeluarga remas sayang itu saya rasa ya, paham nggak ya remas sayang, apalagi bapak. Pak, sorry Pak. Ya Sudi. Itu saya dari auranya nggak nampak ada. Oke. Nah, pemilihan bahan yang paling penting. Nah, bahannya seperti apa? Karena ini diremas, poin pertama menurut saya ya. Ini walaupun nanti ahli-ahlinya banyak, seperti saya sampaikan tadi bisa di googling nanti untuk lebih rincinya. Yang paling pertama adalah bahannya itu kita ambil dari tanaman yang bisa tumbuh. Walaupun tidak tumbuhin, gampang. Ya. Saya tadi kebetulan karena tadi saya lihat belum ada bahannya, jadi saya keliling dulu tadi. Nah, saya bawa, saya ada saya bagi tiga ini ya, bentuknya. Nah, seperti Hama bilang tadi, ini hama. Nah, ini kadang-kadang ini kena hama nih, ada bolongnya. Ya, pada bagian begini kita tinggalkan ini, sini kita tinggalkan. Kemudian juga ada yang hitam-hitam seperti ini. Nah, juga ini ada hitam-hitam, ada ini kena jamur, kita tinggalkan. Kita berharap ini tidak kita harapkan terikut nanti pada proses pembuatannya, supaya terkena jamur. Kemudian juga yang ini tadi apa perlu dari sampai ke akar-akarnya. Kalau di akar kan sudah ada tanahnya ya. Nah, tanah sementara yang kita inginkan itu adalah dari tanamannya. Jadi memang kita ambil pada bagian ya biasanya bagian paling pucuk. Ya, paling pucuk itu yang paling terakumulasi banyak sel senyawa yang yang sempurna tadi itu. Kita ambil pada bagian pucuk. Jadi tidak perlu sampai ke akar, karena akar juga ada tanah-tanahnya ya. Sementara kita mengambilkan pada bagian tanamannya saja. Itu kemudian ini yang sudah, kalau saya biasanya sudah milih-milih saya sortir lagi. Kita sortir lagi jenis-jenis dari kondisi tanaman tersebut. Sebelum memulai, jadi memang ini sebenarnya jadi lebih ke arah supaya kita lebih ikhlas gitu Pak ya. Baca bismillah. Memang kita mengerjakan ini memang benar-benar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita ikhlaskan. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Jadi jangan ada semacam aku pengen suruh ini, jangan Pak. Jadi mudah-mudahan dengan keikhlasan ini biasakan itu lebih bermanfaat nantinya. Gitu. Ya, usahakan membuatnya dengan penuh kebahagiaan. Nah, supaya hasilnya juga membuat bahagia gitu ya. Baik, silakan dimulai. Bismillah dulu. Bismillah. Ya. Silakan diremas Pak. Diremas saja. Diremas ya. Remas. Airnya dikipas ya. Ya, nanti kalau yang nanti pas keluar namanya ke arah kiri. Tadi yang main kiri ya? Ke arah kiri. Ya. Nanti Airnya setelah remas kibas. Nah, setelah remas kibas. Karena ada unsur-unsur lain. Tetap di dalam. Karena diharapkan Bagaimana majelis ini bisa remas, Biosaka, bagaimana rasanya Kabupaten Merangin? Kalau boleh tahu
rasanya Oh, saya terus terang juga rumput tangan kiri. di sekitar saja, Pak. Jadi ya seperti disampaikan Pak Jaya tadi, bahan-bahannya itu di tempat ingin kita aplikasikan, di situ aja kita mengambil bahan-bahannya. Ya, jadi in situ gitu, nah kira-kira gitu. Jadi di mana tempat akan kita aplikasikan. Jadi kalau menurut Bapak kira-kira berapa menit kita mengambil atau mencari bahan-bahannya. Pakai yang ada nih saringannya ini ya. Jadi nanti pasti ada berapa. Tapi endapannya kecil. Nah, Maksudnya Nah, itu arena. ya, bisa juga. Jadi maksudnya endapan yang tidak wajar, maksudnya dia ternyata degradasi warna, terjadi degradasi warna, perbedaan warna antara yang di atas sama yang bawah sangat, itu berarti belum berhasil. Baunya sudah busuk. Biasanya kalau di blender ya, di blender misalnya seperti kalau kita bikin pestisida nabati itu kan di blender. Kalau dibiarkan lama itu baunya menyengat sekali, Pak. Ya, walaupun dari tanaman. Kalau ini tidak, sama sekali tidak. Sudah Jadi aromanya masih aroma. Udah warnanya udah mulai. Saja. Baunya rumput. Ngegas diputar. Kita merasa belum sampai 20 menit sudah ini sudah apa? Sudah tidak terbuka. Tapi kalau ternyata belum kita tambah. Nah, jadi biasanya seperti itu. Jadi 20 menit dengan mungkin yang biasa meremas dengan remasannya apa? Itu udah Pemula homogen ya. dengan terlatih kan beda. Tergantung tanamannya, kalau misalnya tanamannya Ya, jadi mempengaruhi nggak? berpengaruh. Sebenarnya juga dengan jumlah airnya dan bahannya itu juga berpengaruh. Maksudnya berpengaruh terhadap kepekatan dari cairannya. Jadi nanti ada mungkin yang biasa samaran, dan ini juga kalau nanti ditransfer ke petani ya. Maksudnya kita sebenarnya tidak mengada-ngada, tapi maksudnya kita memberikan keyakinan kepada petani bahwa ini adalah kearifan. Jadi kearifan maksudnya sebenarnya ini penggagasnya ini itu belajar dari alam. Jadi dia mempertimbangkan loh, utama seperti rumput lah istilahnya. Tidak dibudidayakan, tapi bisa tumbuh dengan baik lagi. Tidak ada apa-apa kita ngapain gitu. Jadi untuk bahan itu bebas apa saja. Oh, titonia saya belum, karena di lingkungan ada titonia. Ya, kalau memang ada titonia, pinggir jalan. Dan usahakan tadi tidak hanya titonia saja. Upayakan bisa lebih dari 5 jenis. Muter-muter itu sebenarnya untuk ngambil ini juga, Pak. Supaya masuk Ini juga ada campur tangan orang lain, Pak. Sebenarnya cara itu, Pak. Enggak apa-apa Dalam proses belajar. Dan kalau untuk SOP-nya yang standar ini, itu untuk satu cairan ini satu orang penanganannya. Jadi dia boleh, tidak ada perubahan bau ya menunggu ada perubahan baunya berarti gagal. Berarti ada perubahan, berarti ada reaksi kimia yang lain di situ. Berarti bisa kontaminasi atau segala macam kan, atau bukan. Harapannya. Tapi biasanya tidak ya. Ini belum mungkin, Pak. Jadi belum masih sabar, Pak. Bang, sekali lagi Bang, dalam penyimpanan suhunya tuh Ini sorangan bisa. Cukup sorangan saja. Boleh kita tarik dulu. Lirik takut juga bakal ada muncul pula ada sih kok kayaknya. Iya. Pakai yang itu dulu, Pak. Saringan ini. Pakai ini dulu baru pakai di bawah. Terakhir. Oh iya. Di atasnya. Tidak. Pakai ini dulu. Enggak. Di sini Pak. nanti terakhir. Oh iya. Atau sekalian bisa juga, Pak. Nggak bisa sama satu kali saring pakai itu aja nggak bisa. Jadi terakhir nanti pakai ini. 2 tempat ya. lah Bang, lemak Lah, meremas Pak. lah. Oh, gini, Pak. Pasah tangan Abang deh. Ini dini. Jadi untuk penyaringan usahakan 2 kali. 2 kali Bang. 2 kali itu pertama saringan teh dulu ini. Ini yang kedua kalinya nanti ini. Yang di jangan begitu. Iya gini, Pak. Pak. Ya, pakai gelas lah kalau bisa. Itu kan nanti terbawa. Nafas. Tidak jadi. Pakai kayu.
pakai gayung, cari gayung, pakai gayung sedikit-sedikit masuk. Kenapa masuknya sedikit-sedikit? Supaya bekas remasan, ya kan, dari daun itu tidak tercampur masuk ke dalam air itu. Jadi murni. Tunggu pakai, pakai gayung. Pakai Sedikit-sedikit. itu. Pakai itu bisa. Nah, Saringan. silakan bisa pakai ini, melalui ini bisa. Pakai saringan. Boleh. Yang penting jangan sampai rumput itu terbawa ke dalam air yang dipisah. Kenapa? Karena akan terganggu nanti di saat melaksanakan penyemprotan. Akan nyumbat di saat menggunakan nozzle yang berkabut. Makanya 2 kali saringan. Pertama pakai saringan yang kasar, yang teh. Yang keduanya yang pakai kain kasa atau minimalnya pakai kain lap, ya. Ya supaya apa? Supaya membersih betul, sehingga di saat digunakan untuk penyemprotan tidak lagi mengganggu nozzle atau Jadi dukun pada. Mirip untuk air dukun loh. Ya, silakan dengan perasaan hati-hati, dengan niat bismillah.